Jika suara ini akan lenyap, biarlah ukiran ini bersuara. Jika aku hilang, biarlah Borobudur jadi tubuhku. Borobudur bukan hanya bangunan, melainkan doll yang dibentuk oleh tangan ribuan manusia. Ukiran-ukiran relief yang menceritakan kisah Sang Buddha, hukum karma, dan perjalanan manusia menuju pembebasan dikerjakan selama puluhan tahun. Candi ini bukan untuk dirinya, candi ini untuk dunia. Bab 4 Ayah dari seorang ratu. Samaratungga memiliki seorang putri bernama Pramodhawardhani yang mewarisi keteguhan dan kebijaksanaan sang ayah. Ia kelak akan menikah dengan raja dari Wangsa Sanjaya, Rakai Pikatan, dan menyatukan dua dinasti besar yang sebelumnya bertentangan. Samaratungga melihat pernikahan itu bukan hanya sebagai ikatan cinta, tetapi strategi suci menyatukan Jawa dalam satu dharma. Ia tersenyum dalam hati, karena benih damai yang ia tanam mulai berbuah. Bab 5 Senja Sang Raja. Menjelang akhir hayatnya, Samaratungga menyepi di kaki Gunung Merapi, menuliskan nasihat-nasihat dalam lontar yang kini hilang dalam sejarah, namun mungkin masih tersimpan dalam ukiran batu. Ia tidak meninggal di Istana Mega, tapi di sebuah wihara sunyi, duduk dalam semedi, menghirup aroma hutan, dan mendengar suara angin yang seakan berkata, "Selesai sudah tugasmu, wahai Raja Cahaya." Ia wafat di usia yang tidak pasti, namun Borobudur telah selesai, dan Pramodhawardhani telah siap memimpin. Epilog warisan tak berdebu. Samaratungga tidak dikenal sebagai penakluk. Ia tidak memimpin 100.000 pasukan atau membakar negeri-negeri seberang. Tapi ia membangun Borobudur, Mandala Agung yang kini menjadi pusaka dunia. Ia menanam perdamaian di tanah yang rawan perpecahan. Ia adalah arsitek kedamaian, pendeta dalam mahkota, dan guru dalam tubuh raja. Dan ketika matahari menyentuh batuan abu-abu Borobudur setiap pagi, seolah-olah ia membisikkan satu nama dalam keabadian, Samaratungga. Bab 6 Bayangan di balik Dharma. Meski pemerintahannya dikenal damai, Samaratungga tidak luput dari ancaman. Beberapa bangsawan tua dari Wangsa Sanjaya yang memeluk Hindu, Saiva memandang curiga pada dominasi Wangsa Sailendra yang Buddhis. Mataram kuno memang bukan kerajaan tunggal, tetapi mozaik dari kadatuan-kadatuan kecil dengan kesetiaan rapuh. Di balik senyum dan upacara, istana sering diguncang oleh ketegangan. Samaratungga tak buta akan hal itu. Ia memilih meredam dengan kebijakan, memperkuat desa, memperbaiki irigasi, dan memberi hak tanah pada rakyat petani. Ia tahu, jika hati rakyat bersamanya, maka kekuasaan tak akan mudah tumbang. Namun tetap saja, para penentangnya tidak tidur. Mereka mulai menghasut.